Baik lagi bersama saya Abi Uda Aktual. Bersama saya Lee Kumki. Konten LOL. Laporan orang lapangan. Berita pertama datang dari SPBU kesayangan kita semua. Yang warna merah ya. Bukan. Yang warna kuning. Kuning, biru, dan hijau. Kali ini ada beberapa SPBU swasta yang mengungkapkan kepergiannya dari Indonesia per 2026. Khususnya yang kuning ya, kayaknya yang biru sama yang hijau kita belum tahu. Yang kuning itu akan melepaskan hak izin operasinya dilepas. Entah mau kemana kita belum tahu. Apakah entah nanti diakuisisi Pertamina, jadi si kuning, tapi pas dibuka mukanya ternyata si merah, kita nggak tahu. Karena dia melepaskan haknya doang. Ini kan jadi kayak si kuning dengan bensin si merah. Iya. Orang yang kayaknya melepas itu artinya udah cabut nih dari Indo. Belum tentu. Karena bisa jadi kerangnya itu yang tadinya dia kerang darah sekarang jadi kerang hijau. Kurang enak tuh. Kebanyakan beracun. Karena terakhir infonya Lexus pakai bensin dari sebuah pom yang warnanya menyebabkan Lexus yang tadinya kecepatannya 100 kilo jadi 60 kilo. Karena di towing. Kayak gitu. Mogok lagi beliau. Kena lagi. Dan info terakhir, sekarang untuk setahun terakhir dia masih disubsidi nih. Akhirnya si kuning membeli bensin dari si merah. Tapi katanya kan dikasih 6.000 barel. Nah. Katanya belum beli katanya. Iya, katanya ditolak. Karena ternyata katanya kandungan bensinnya tinggi etanolnya. Ternyata etanol nggak cuma di orang bahaya, di mobil juga bahaya. Jadi pilihannya ya antara si merah atau si merah yang dijual orang Madura. Berita kedua, dari si kuning kita balik lagi ke si merah. Jadi Anda tahu media yang namanya CNN? Bagus tuh. Kemarin, TV One merah? TV One merah juga ya? Benar. Tapi kan dia TV One memang beda. Benar. Si merah itu kemarin kan waktu Pak Prabowo balik dari rapat di PBB kan. Jadi ketika dia pulang ada ke konversi pers lah. Tapi kan program pers gitu. Tapi ya izin nanya lah. Ngobrol-ngobrol nanya. Abis itu pas dia Pak Prabowo mau balik ke kapal pesawat, ditahan ada yang nanya. Pak Prabowo mau makan bergizi gratis, Pak Prabowo ada instruksi khusus nggak Pak untuk BGN Pak? Kalau makan bergizi gratis ada instruksi. Yang udah sampai sini, balik lagi beliau. Iya, beliau langsung banting setir kiri ya? Langsung terbalik gini beliau. Setelah menanyakan hal tersebut, pers kartu ID card istananya dicabut. Jadi orang-orang nyangkanya kan yang dicabut itu kartu persnya. Jadi beda, ini kartu pers agar dia bisa masuk istana kan? Iya, dia kalau masuk istana nggak bisa asal-asalan, ada ID card-nya. Nah, ID card yang dicabut tersebut. Cuma ini kan jadi seperti membungkam pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sangat jelas gitu loh, yang emang pengen tanyain semua orang. Kenapa kamu tanya begitu? Kenapa? Ya kita butuh jawabannya nih, kenapa nih? Apalagi kan itu jagoannya beliau tuh, MBG tuh. Tapi menurut gua Pak Prabowo-nya nggak apa-apa deh ditanyain. Cuma ada beberapa orang di belakang kayak ada sentimen. Apain sih tanyain? Soalnya kalau emang nggak pengen dijawab, beliau nggak usah banting kiri. Balik badan sebagai Prabowo mania sih gue mendukung. Harusnya Prabowo itu nggak tahu. Menurut gue ditutup-tutupin tuh ya. Si Prabowo juga mukanya santai loh. Bener. Kita nggak tahu belakang tapi ya. Bener. Tapi kalau di depan tuh santai pisan mukanya. Kira dicabut. Nah, tapi sekarang baik lagi kartunya karena viral. Nah, Indo tuh identik dengan viral bukan keadilan. Jadi apapun yang viral pasti dibalikin. Kayak kebijakan-kebijakan beliau kan. Bener. Asal asbun viral. Dia lagi hero-nya, pahlawannya dia lagi. Kayak game plan-nya kayak gitu. Mungkin dia game plan-nya emang taruh orang-orang yang gampang blunder, biar ketika blunder, datang lagi pahlawan. Saatnya jadi pahlawan, gitu. Menurut gua, wartawannya salah. Kenapa? Karena Pak Prabowo itu menganut sistem perkataan adalah doa. Nah, dia suka dengar hal-hal yang baik, karena supaya doa. Kan ngomong wartawan nanya MBG bukan hal yang baik. Tapi kalau bisa nih Pak Prabowo mungkin diseleksi lagi tuh staff-staffnya, jangan galak-galak lah. Masa nanya kayak gitu dong sampai ditarik ke tuh persnya. Iya. Terus nunggu viral dulu lagi supaya balik. Kalau nggak viral nggak bakal balik dong. Terus yang narik kartunya tuh lagi rapat tidur. Masa dia aja yang tarik kartunya kan?
Bukan gitu. Bukan gitu ya. Itu lagi rapat tidur. Berarti kerjaan 3 hari udah dikelar dalam semalam. Jadinya dirapel ya. Jadinya ngantuk hari itu. Gue nggak tahu soal itu. Efisiensi kerjanya tinggi. Ya tuker jam aja. Kan kayak di startup aja. Udah on dari semalam ya guys, baru sekarang tuker jam dulu tidur. Nah, gue nggak Sistem tahu startup. Iya. Kayak gitu. Berita ketiga. Sepertinya ada negara tetangga yang pengen menggunakan game plan sepak bola seperti Indonesia. Dengan cara naturalisasi pemain-pemain Eropa. Khususnya di bola ya. Khususnya di bola. Ya gimana kan, karena bola yang olahraga paling pop lah di dunia lah. Akan tetapi, ternyata terdapat pemalsuan dokumen dan umur. Contohnya gimana misalnya? Jadinya sebenarnya secara garis keturunan, ternyata dia bukan Malaysia. Kalau nggak salah ya. Atau umurnya dipalsuin lah. Sehingga impact-nya dia di-ban di klubnya juga, dia nggak boleh main. Gila. Namanya Facundo siapa? Dan itu orangnya tuh orang jago, maksudnya di Liga Spanyol. Tapi dia tahu kalau dia tuh dipalsuin. Aku kurang tahu tuh. Pokoknya setelah dia main lawan Vietnam, pulang-pulang dia nggak bisa main di. Pulang-pulang nganggur. Pulang-pulang nganggur demi membela Malaysia. Pulang-pulang langsung demo 19 juta lapangan kerja ya. Bener. Gila banget. Pulang-pulang dia salah satu jadi ini, apa tuh namanya? Tunggu. Open locker di LinkedIn. Kan dia Enggak, tapi kan dia ditarik nih sama Malaysia. Dia nggak tahu kalau dia tuh bukan orang Malaysia, maksudnya nggak ada darah Malaysia, nggak tahu sama sekali. Sebenarnya kan regulasi dari naturalisasi itu kan banyak. Entah lu itu pernah 5 tahun di negara tersebut, boleh naturalisasi. Setahu gua kalau bola itu asal dari nenek masih ada keturunan bisa. Atau dari nenek itu pernah stay 5 tahun di Indonesia, itu kan kasusnya kayak Martin Pas tuh. Dia kiper. Lu kan orangnya sporty banget. Kiper Indonesia tuh dulu dia neneknya tuh sempat stay lama di Indonesia lah. Dia nggak punya. Nenek kiper juga. Pokoknya apa? Dia nggak tahu sama sekali jadi. Apaan? Dia entah keluarga atau neneknya. Nah, aku kurang tahu di situ. Kayaknya dia mikir, jangan Indonesia gini juga kali. Dia nggak tahu. Erick Thohir sangat hebat dalam dokumentasi itu, dia lancar. Yang gue bingung juga, kan kita kan dijajahin Belanda ya, otomatis banyak pemain Belanda kan. Maksudnya dia Inggris ya? Nah, dia Inggris. Kok dia nggak ada sama sekali pemain Inggris? Ya, itu aja mungkin buat minggu ini. Kita ketemu lagi di Senin atau Rabu minggu depan. Di konten LOL. Orang Ramadan. Bersama saya Likumki. Dan saya Abi Yuda Aktual. Curhat, otaknya berdepai. Harimau